Pak Ketua itu orang perjanjian baru. Jadi kalau khotbah dari kisah para rasul terus. Ya udah, ayo kita balance lah ya. Karena saya ketua harus jadi teladan juga supaya antara PL dan PB seimbang ya. Oke, saya untuk teologi perjanjian lama tidak terlalu ahli di sana karena memang tidak mendalami. Tapi saya senang perjanjian lama dari aspek historis, dari aspek historis. Ayo Sapat, nanti habis kalau tidak ada kegiatan tolong dieksekusi yang kemarin ya, supaya sound kita bisa kedengaran. Kalau teman-teman lihat, dengar ya, itu suaranya hanya dari sini, benar enggak? Jadi dari sini tidak terlalu. Nah, kalau bisa mic agak naik sedikit kawan, karena ini suara semua habis ini ya. Kenapa? Oh, tukar mic. Oh ya, boleh, boleh. Dimatikan biar baterainya tidak habis. Cek satu. Baik, kita lihat kitab Amos. Judul renungan kita pada siang hari ini adalah contoh kepalsuan dalam kitab Amos ya. Nah, Amos dia mantan penggembala ternak yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada siapa? Kepada Israel Utara. Israel Utara itu Israel 10 suku yang ibu kotanya Samaria. Kita sudah paham ya, setelah Salomo, lalu Salomo digantikan Rehabeam tahun 930 sebelum Masehi, Israel serikat 12 suku itu terpecah. 10 suku menjadi Israel Utara yang dipimpin oleh Yerobeam, ibu kotanya Samaria. Kemudian 2 suku dipimpin oleh Rehabeam, ibu kotanya Yerusalem, namanya Kerajaan Yehuda. Jadi Israel Utara disebutlah itu nanti Kerajaan Israel dalam satu raja-raja, 2 raja-raja. Sedangkan Israel Selatan disebutlah itu menjadi Kerajaan Yehuda. Ada 21 raja di Israel Utara, ada 19 raja di Israel Selatan atau di Kerajaan Yehuda. Tapi hampir 40 raja ini jahat semua. Dari 40 raja itu hanya 2 yang agak baik. Salah satunya Yosia. Selain itu di luar itu jahat sekali. Anda sudah belajar itu di eksposisi. Nah, kemudian untuk mengawal raja-raja itu Tuhan mengutus nabi-nabi. Ada nabi yang melayani di Israel Utara, ada nabi yang melayani di Yehuda. Nah, yang menarik, misalnya Yunus itu melayani di mana? Kalau Yunus melayani di Niniwe. Niniwe itu ibu kotanya Asyur yang menghancurkan Israel Utara. Yang menarik, Amos adalah nabi yang melayani di Israel Utara dan juga melayani di Israel Selatan, Yehuda. Kenapa? Karena dia diusir dari Israel Utara. Nanti kita lihat. Makanya ini poin yang menarik bagi saya. Amos pindah tugas karena tidak disukai oleh majelis yang ada di Israel Utara. Pindah. Dan Amos dipindah tugaskan, Amos tidak disukai, Amos ditolak karena dia memberitakan firman Tuhan yang seharusnya harus didengar oleh Israel Utara. Lalu dia bertengkar dengan salah satu imam di Israel Utara, namanya Imam Amazia di Amos pasalnya yang ke-7. Ini menarik sekali. Saudara kok agak melotot begitu ya. Nah, coba kita lihat ya. Pelayanan dari nabi-nabi di perjanjian lama. Di Israel itu ada siapa di sana? Coba diklik cepat. Diklik lagi, ada Hosea, ada Amos. Kecepatan. Oh, rupanya tidak kelihatan ya kawan-kawan ya. Di Yehuda itu ada Hosea, ada Yesaya, ada Yeremia, ada Yehezkiel, ada Mika, ada Zefanya, ada Ratapan di Yehuda, Israel Selatan. Saudara bisa lihat ya.
Coba kawan, tolong kawan. Ya, ini supaya kelihatan saya juga belajar perjanjian lama ya. Jadi saya harus agak bisa seperti Pak Dwi. Nah, di Israel Utara 10 suku ada Hosea dan siapa? Amos. Tapi nanti di penghujung pelayanan Amos dia dipindah tugaskan atau dia ditolak. Lalu kemudian di Yehuda Israel Selatan ada Hosea, ada Yesaya, ada Yeremia, ada Yehezkel, ada Mika, ada Zefanya, ada Ratapan. Kemudian ada yang melayani, nabi itu ada yang melayani khusus untuk bangsa-bangsa yang menjadi musuhnya orang Israel. Misalnya siapa? Yunus. Yunus melayani khusus di Niniwe. Niniwe itu adalah ibu kotanya Asyur. Asyur itu adalah negara yang menghancurkan Samaria atau Israel Utara. Babel negara yang menghancurkan Israel Selatan atau Yehuda. Lalu Yehuda diangkut dan ditawan, dijajah, diperbudak 70 tahun di mana? Di Babel. Jadi Asyur mengalahkan Israel Utara, Babel mengalahkan Israel Selatan. Lalu nanti Babel dikalahkan oleh media Persia, Kores, lalu media Persia dikalahkan oleh Yunani, Alexander Agung, nanti Yunani dikalahkan oleh Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Romawi dikalahkan oleh Turki, Ottoman, dan seterusnya sampai ke sekarang. Nah, di Asyur itu ada Yunus dan Nahum. Saudara tahu, Asyur itu negara yang sangat jahat. Itu sebabnya ketika Yunus diutus ke Asyur, mau ndak Yunus? Ndak mau, karena tiap hari Yunus telah mendengar dan membaca koran bahwa Asyur itu penggal ibu-ibu, potong leher anak-anak, sembelih banyak orang, dibakar, diberikan lalu dipersembahkan ke bukit-bukit. Ada yang dikasih untuk makanan singa, macam-macam. Itu sebabnya ketika Tuhan mengutus Yunus ke Asyur, Yunus berpikir dalam hati, mana mungkin aku mau memberitakan berita pertobatan kepada bangsa yang jahat seperti Asyur. Biar Tuhan hukum mereka, karena mereka terlalu jahat dan bebal. Seperti mahasiswa ST Purwokerto. Enggak ya? Asyur itu jahat sekali. Dan Nahum melayani di sana. Kemudian Obadya itu khusus melayani untuk Edom. Edom itu adalah keturunan dari Esau atau masih saudara dari Yehuda yang mengolok-olok atau membuli Yehuda ketika Yehuda dihancurkan oleh Nebukadnezar atau Babel. Kemudian ada yang khusus melayani pada pembuangan yaitu Yehezkel dan Daniel. Ada yang melayani setelah pembuangan Hagai, Zakaria, Maleaki. Nah sekarang kita mau fokus kepada Amos, ya. Jadi Amos itu melayani di Israel Utara dan ini menarik sekali. Yang pertama, Amos melihat ibadah palsu. Judul renungan kita adalah kepalsuan. Dalam kitab Amos ada 3 yang bisa kita lihat. Kalau nggak cukup waktu 2 saja. Kalau nggak cukup waktu ya 1 saja. Ibadah palsu. Nah coba kita lihat saudara-saudara. Apa yang dimaksud ibadah palsu? Pasal 5, coba kita lihat Amos pasal yang ke-5. Ayat 4, ya. Nah, kita mulai dari pasal 4 ayat 4. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi. Nah, saudara coba ya. Ini kata-kata satir. You know what the meaning of satir? Apa itu? Kata-kata yang sarkas. Firman Tuhan berkata melalui Amos apa? Kepada orang Israel. Ini Israel Utara ya yang 10 suku. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Saudara tahu, Betel itu adalah tempat orang Israel membawa korban sembelihan, korban bakaran, korban pendamaian, korban penghapus dosa, korban penghapus salah, dan seterusnya. Itu tempat beribadah untuk memuji Tuhan. Tapi kenapa di ayat selanjutnya perbuatlah dan lakukanlah perbuatan yang jahat. Dengan apa? Dengan cara apa?
membawa korban sembelihan, korban bakaran, persepuluhan, korban ucapan syukur, dan seterusnya. Kenapa bisa muncul ayat ini? Seperti kontras, benar enggak? Datanglah ke gereja dan perbuatlah kejahatan dengan membawa persepuluhan, dengan membawa persembahan. Kira-kira begitu. Sekarang ada pertanyaan yang muncul. Kenapa bisa firman Tuhan bunyinya kontras begini? Datanglah ke tempat ibadah dan perbuatlah kejahatan di sana. Saudara ngikuti maksud saya? Datang ke Betel dan beribadah kepada Tuhan. Mereka sebenarnya hatinya terpaut dengan ilah-ilah lain. Itu sebabnya Tuhan menilai kedatangan mereka ke tempat ibadah ke Betel itu adalah sesuatu perbuatan yang najis, sesuatu yang jahat, sesuatu yang menyinggung perasaan Tuhan. Jadi mereka hanya mau sogok Tuhan dengan korban bakaran, dengan korban-korban yang lain, supaya Tuhan senang. Padahal sebenarnya hati mereka tidak kagum dan hormat kepada Tuhan. Ini yang dimaksud firman Tuhan membuli dan menyinggung orang Israel. Menurut saya ini sangat sarkas, ini sangat satir, ini sangat menyinggung sekali. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Jadi bisa enggak? Datanglah ke kapel dan lakukanlah kenajisan. Bisa terjadi? Saya ulang. Datanglah ke kapel dan lakukanlah kejahatan. Bisa enggak? Bisa. Bisa hengki kalau apa? Kalau you datang ke kapel dengan terpaksa, you datang ke kapel dengan sungut-sungut, you datang ke kapel bukan dengan kerinduan kepada Tuhan, bukan karena haus untuk belajar firman Tuhan, tapi karena Bu Rode siap-siap absen di belakang. Ya, ini menarik. Israel datang ke Gilgal, ke Betel mencari Tuhan. Nah sekarang coba kita membaca pasal 5 ayat 5, saudara-saudara. Ayat 4 ya, pasal 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ini menarik ini ya. Kan mereka waktu datang ke Betel kan mereka cari Tuhan. Benar enggak? Kita waktu datang beribadah, kita cari Tuhan, benar enggak? Lalu kenapa muncul ayat 4 ini? Carilah aku. Berarti waktu mereka datang ke Betel, mereka datang ke Gilgal, mereka datang ke rumah Tuhan, mereka tidak bertemu dengan Tuhan, mereka tidak sedang menyembah Tuhan, mereka tidak sedang memuji Tuhan, mereka tidak sedang menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, engkau datang ke Betel, tapi sebenarnya engkau belum bertemu dengan aku, engkau belum mengalami aku, engkau belum datang kepadaku dan menikmati aku. Sudah datang ke Betel, betul, tapi belum tentu sudah datang dan bertemu dengan Tuhan. Jadi bayangkan, jangan you pikir kalau sudah ribuan datang orang ke gereja itu sedang melakukan penyembahan kepada Tuhan. Jangan bro. Dan saya sudah melihat gereja-gereja besar yang jemaatnya ribuan, tapi bukan Tuhan yang disembah dalam ibadah itu. Itu sebabnya nanti di satu hari ibadah-ibadah seperti itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mana-mana penyembahan yang palsu, mana ibadah-ibadah yang palsu, semua akan diuji di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Anda jangan main-main di gereja ketika melayani Tuhan. Kalau you memberikan pelayanan yang sembrono dan asal-asalan, you akan pertanggungjawabkan itu satu hari di hadapan Tuhan. Karena engkau tidak sedang mencari Tuhan, engkau tidak sedang melayani Tuhan, engkau tidak menghormati Tuhan. Ini penting. Melayani, ya melayani. Main musik, ya main musik. Pergi ke Betel, oh iya. Pergi ke gereja yang ada salibnya, oh iya, ada tulisannya gereja A, gereja B. Tapi Tuhan bilang engkau tidak menemukan aku. Hei, cari aku, bukan cari alamat gereja. Cari aku, engkau belum bertemu dengan aku, engkau belum mengalami aku. Cari aku. Loh, kalau saya orang Israel, loh, Tuhan lupa.
Rumah Tuhan ada di Betel, kami sudah ke sana tiap hari bawa korban, bawa persepuluhan, bawa persembahan. Kami melayani di sana. Kok masih cari Tuhan? Itu yang saya sebut tadi apa? Ibadah palsu. Dan inilah yang diberangus oleh Amos. Inilah yang dikritik oleh Amos. ST Purwokerto harus melahirkan hamba-hamba Tuhan yang berani menyampaikan kebenaran. Karena kalau tidak kita akan menambahi daftar-daftar hamba Tuhan yang mendirikan gereja-gereja palsu, ibadah-ibadah palsu. ST Purwokerto kalau melahirkan hamba-hamba Tuhan yang melahirkan pelayanan-pelayanan palsu, kita tutup besok. Pak Pembina pasti setuju. Tapi kalau ST Purwokerto ditemukan oleh Tuhan dari surga, dilihat oleh Tuhan malaikat surga, oh ini sedang membentuk hamba-hamba Tuhan yang militan untuk melahirkan pelayanan-pelayanan yang benar dan kudus di hati Tuhan. Tuhan pasti berkati kampus ini. Amos, dia berdiri untuk memberangus praktek-praktek ibadah palsu. Jadi ini mungkin ekstrim. Waktu saya masih pacaran dengan istri saya yang sekarang, satu kali kami datang ke Natal, ibadah Natal. Ini gereja besar sekali di Surabaya. Ini gereja besar sekali. Kampus kita ini hanya tempat parkirnya, luasnya besar sekali. Wah, ribuan orang datang. Haleluya. Tapi waktu khotbah, saudara-saudara, itu banyak sesuatu yang saya dengar itu ya, itu bukan firman Tuhan. Jadi saya bilang pacar saya, Dek, dulu masih panggil Dek, kalau sekarang kan Mami, ayo kita keluar. Ini bukan kebenaran di sini. Tapi saya bilang janganlah, kan menghormatilah orang-orang di sini. Oh ya udah, saya coba bertahan. Tuhan berikan saya kekuatan untuk duduk di sini. Ya, 5 menit lagi saya udah nggak kuat. Ayolah Dek, tunggulah Bang. Ketiga kali saya langsung tarik dia, ayo pulang. Saya pulang dan keluar dari gereja yang begitu mahal itu, ribuan orang ada di sana, dan saya tidak merasa Tuhan disembah di sana. Saya tidak merasa firman Tuhan diajarkan di sana. Oh, ribuan orang memuji Tuhan, datang beribadah dan datang ke gereja, bawa korban ucapan syukur, bawa korban persepuluhan, bawa korban apa saja, tapi bukan Tuhan yang dicari, bukan Tuhan yang disembah. Ibadah palsu. Amos berdiri untuk memberangus praktik-praktik seperti ini. Jadi mereka mau sogok Tuhan dengan korbannya. Maka Tuhan bilang, oh ya udah, ayo perhebat, perbanyak korbanmu supaya kamu perbanyak kejahatanmu. Ayo pertebal perpuluhanmu supaya kau bertambah kenajisanmu, karena itu menyinggung saya. Seolah-olah saya gila hormat dengan korbanmu, dengan kambingmu, dengan lembumu, dengan pujian dari mulutmu yang kotor itu, dari hatimu yang busuk itu. Jadi orang Israel diingatkan, semakin you memuji saya, semakin kamu berbuat dosa. Semakin engkau membawa korban sembelihan, semakin engkau berdosa di hadapan saya. Saudara paham maksudnya? Itu sebabnya penting sekali memperhatikan kehidupan kita ketika datang beribadah. Mahasiswa-mahasiswa yang datang ke kapel kalau hatimu tidak beres, saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan you akan pertanggungjawabkan itu nanti satu hari nanti. Apakah di dalam kapel kamu sedang memuji Tuhan atau menghina Tuhan? Perhatikan ini baik-baik dan jangan main-main. Karena kamu calon-calon hamba Tuhan. Kalau saya hanya bisa menyikat apa yang saya lihat, Tuhan bisa sikat kamu apa yang saya tidak bisa lihat. Apa yang saya bisa lihat dan apa yang saya tidak bisa lihat. Benar tak? Berhati-hati pada palsu. Ya, maka pelayanan tidak boleh main-main, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh sisa-sisa, harus sungguh-sungguh. Ya, ini indah sekali firman Tuhan bagi umat yang sudah dewasa. Tapi ini seperti sampah. Omongan saya ini, firman Tuhan ini seperti sampah bagi umat yang hatinya belum beres. Benar enggak? Masa sih
Masa sih bisa disebut ke kapel tapi menghujat Tuhan? Lah ini, datanglah ke Betel dan perbanyaklah kejahatan. Datanglah ke gereja dan perbanyaklah kenajisan. Bisa terjadi? Bisa. Saya senang di gereja lokal kami, bahwa kami sedang mendesain supaya umat Tuhan yang datang beribadah itu adalah umat Tuhan yang pujian penyembahannya benar-benar menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Bukan manusia. Jangan ditafsirkan, Pak, oh sedikit yang penting hatinya suci. Yang bagus itu banyak, yang penting hatinya suci. Jadi kita masih punya visi supaya jemaat kita ribuan, tapi bukan ribuan tapi penyembahannya tidak suci. Ribuan tapi hatinya suci. Itu yang pertama, saudara-saudara ya. Ini cepat ya, karena habis ini kita ada proyek di belakang. Dari 3 garis besar saya bagi 2 saja ya. Yang terakhir ya, nanti kalau ada jadwal lagi boleh saya lanjutkan yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Ibadah palsu. Yang kedua, ketentraman yang palsu. Nah, tadi saya ada penjelasan sebenarnya, tapi itu saya cut karena saudara sudah pasti pelajari itu di kelas eksposisi perjanjian lama, khususnya di kitab Amos. Nah sekarang kita lihat ketentraman palsu. Kenyamanan yang palsu, kemakmuran yang palsu, sukacita yang palsu, kebahagiaan yang palsu. Oh, ini bisa terjadi. Nah coba kita lihat ya, pasal 6 ayat 1 sampai seterusnya. Nah, LAI membuat judul di sana menarik. Apa judulnya sana? Rasa tentram yang apa? Palsu. Nah, saya baca 1 ayat saja, lalu kita lihat garis besar kondisi pada masa itu ya. Nah, ayat 1 saudara, celaka atas orang-orang yang merasa apa? Aman di Sion. Atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria. Atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Nah, saudara coba diklik kondisi pada masa Amos melayani di Israel Utara itu sekitar abad 8 sebelum Masehi, tahun 794. Jadi dia juniornya dari Yunus, junior dari Yoel. Ya, setelah Yunus, Yoel, kemudian Amos itu melayani. Memang di sana tidak sedang perang. Kemudian yang kedua, Israel waktu itu dalam kemakmuran. Nah, itulah sebabnya lihat deh. Waktu Yesaya dan Yeremia, mulut mereka berbusa-busa menyampaikan firman Tuhan. Itu orang Israel Utara dan Israel Selatan itu tidak mau bertobat. Kenapa? Karena waktu Yesaya bernubuat, Yeremia bernubuat, termasuk Amos bernubuat, itu keadaan Israel Utara dan Selatan itu masih apa? Aman. Jadi saya coba membaca ini ya. Kalau nanti saudara membaca pasalnya yang kelima ayat 7 sampai 13. Ketika Amos berkata, nanti kamu akan miskin, nanti kamu akan diungsikan, nanti tanahmu akan dijual, nanti Samaria itu akan sunyi sepi dan tidak ada lagi umat Allah yang ada di sana, tidak ada lagi korban, tidak ada lagi ibadah di sana, tidak ada lagi pesta. Anak-anakmu kurus kering. Wah, orang Israel Utara mentertawakan Amos. Enggak mungkin. Kalau bahasa Jermannya itu nehi, nehi, nehi. Dalam bahasa Spanyolnya ora. Enggak mungkin. Impossible. Itu tidak mungkin. Nah, kita mau lihat ya ketentraman palsu yang coba didesain oleh Imam Amazia. Kalau saudara nanti membaca pasalnya yang ke-7, jadi ya secara keadaan tidak sedang perang, coba diklik, secara keagamaan mereka beribadah di tempat yang baik. Kenapa? Bait Allah itu belum dihancurkan, benar enggak? Karena bait Allah baru dihancurkan tahun 586 sebelum Masehi oleh Nebukadnezar. Sedangkan ini tahun 794 sebelum Masehi. Jadi bait Allah itu bagus, berdiri megah karena banyak emas di tiang-tiangnya. Karena itu dibangun Salomo, megah sekali, dibangun 13 tahun, megah sekali. Maka tempat peribadahan itu besar sekali dan nyaman. Secara ekonomi banyak orang yang makmur, tapi hanya sebagian. Itulah sebabnya salah satu tema dari kitab Amos adalah Amos
diutus oleh Tuhan untuk membawa keadilan supaya yang kaya tidak menindas yang miskin. Itu salah satu subtema dari Amos. Nah, ini yang menarik saudara-saudara. Di pasal 7, nanti saudara bisa baca, Amos itu berkonfrontasi dengan yang namanya salah seorang imam. Nama imam itu siapa? Amazia. Ini kan baptis boleh lah di sini. Kenapa Amos berkelahi dengan Amazia? Jadi ada imam, ada banyak imam. Kalau dalam peraturan Esra itu sudah ada rombongan imam yang melayani. Ada 24 rombongan imam. Nah, dari banyak rombongan imam itu ada imam yang cukup berani untuk melawan Amos. Namanya Imam Amazia. Kenapa? Karena bunyi nubuatannya Amos kepada orang Israel Utara itu nggak enak didengar. Dalam mereka masih makmur, mereka kaya raya, Amos bilang, tidak berapa lama lagi engkau akan jatuh miskin. Kamu sekarang masih merdeka, tapi nanti kamu akan ditawan, kamu akan dijajah, kamu akan diperbudak. Pokoknya hartamu habis, kebun anggurmu sudah tidak ada lagi. Nah, Amazia itu udah nggak senang. Secara perpolitikan ini tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena ini apa? Mengganggu stabilitas politik. Kalau ada berita begitu, nanti rakyat terganggu, lalu terjadi apa? Kekacauan. Itu sebabnya Imam Amazia langsung melapor kepada raja yang memerintah pada saat itu, Yerobeam II. Lalu dia mengajukan proposal kepada Yerobeam supaya Amos dipindah tugas dari Samaria, ibu kota Israel Utara, ke Yehuda, Israel Selatan. Dan kalau saya baca itu, konfrontasi itu menarik sekali. Bayangkan, Amos itu sedang membawa visinya sendiri atau visi dari Tuhan? Tuhan. Karena nanti saudara baca baik-baik, Imam Amazia itu menuding Amos itu cari muka, cari popularitas, yang ketiga cari makan. Jadi dia berkata kepada Yerobeam, lihat itu Nabi Amos, dia coba-coba membuat berita-berita yang agak wah, masa kita akan jatuh miskin, masa kita akan dikalahkan oleh Asyur, nggak mungkin lah, benteng-benteng kita kuat, tentara kita banyak, metode peperangan kita jago, teknologi kita sudah bagus. Itu Amos ngarang-ngarang cerita, dia cari popularitas, dia mau cari makan itu. Kata Imam Amazia kepada Yerobeam. Maka nanti Yerobeam membuat surat supaya Amos itu dipindahkan dari Samaria ke Yehuda, ke Yerusalem. Bayangkan. Lalu apa kata Amos? Kalau saya mau cari makan, saya bukan jadi nabi. Saya kembali saja menjadi peternak. Karena dia adalah peternak. Dia dulu pekerja. Nabi malah tidak ada bayaran. Benar tak? Amos bilang kalau saya hanya cari makan, tidak perlu menjadi nabi. Saya bekerja saja sebelum saya menjadi nabi. Ini menarik. Ini yang terjadi di banyak gereja. Hamba-hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran ditolak oleh umat. Lalu kemudian ada tudingan-tudingan. Oh, ini cari muka. Oh, ini cari popularitas. Padahal kita mau memberitakan kebenaran. Dek, kalau kita cari makan, menjadi dosen teologi di STT itu bukan tempat yang tepat. Bukan? Tempat yang tepat. Pak pembina itu, beliau dulu kerja namanya Indomobil, perusahaan mobil. Saya sudah pernah ke perusahaan itu di Jakarta dan itu besar sekali. Kok jadi dosen di Kaliori gitu loh? Hei, itu kan kurang masuk akal, benar enggak? Benar enggak? Tapi kadang-kadang ada tudingan loh. Oh, ini cari makan ya. Oh, ini cari ini ya. Sama. Waktu saya membuat YouTube mengajarkan kebenaran, oh ini cari popularitas dan seterusnya dan seterusnya. Oh ya, bilang aja lah, semua bisa dikatakan. Tapi kalau motivasi dan hati kita bersih, jangan takut menyatakan kebenaran. Itu sebabnya walaupun Amos ditolak oleh Imam Amazia, Amos tetap memberitakan kebenaran. Jadi ada 3 di sana pemimpin. Ada raja, ada imam, ada nabi. Amos sebagai nabi,
imam Amazia sebagai imam, Yerobeam sebagai raja. Yang harusnya imam dan nabi itu mengawal raja, nah ini imam melindungi raja dari kejahatannya. Dan praktek-praktek inilah yang diberangus oleh Amos. Ketentraman yang palsu. Jadi Amazia mencoba menyampaikan kepada publik bahwa kita sudah tentram, kita sudah aman dengan begini, kita tidak perlu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amos. Ini yang saya sebut ketentraman yang palsu. Saudara-saudara, mari kita mencari sukacita, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita. Amin. Dan jangan menutupi hidup kita dengan apa saja. Kita bisa mendesain apa saja, tetapi itu adalah sukacita yang semu, yang temporer. Tapi carilah Tuhan, maka Tuhan akan hadirkan sukacita yang sejati bagi kita. Amin ya. Yang pertama tadi apa? Kita lihat di dalam Amos, ibadah yang palsu. Yang kedua apa? Ya, baik. Sekarang siapa yang kemarin masih ingat salah satu nats yang disampaikan oleh Pak Denny Yunus? Hah? Ya, Roma pasal berapa? Oh iya, karena semua bisa, saya tidak kasih dia. Tapi saya sudah siapkan ini. Kalau tadi ya, siapa yang ingat nats firman Tuhan kemarin langsung berdiri? Roma 8 atau Roma 1 ayat 16. Oh ini ya, udah. Oh ada ya. Nah, jadi kita sudah mulai ke step 2. Step pertama, bawa catatan khotbah. Ini udah selesai, ditutup aja.